Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023. LPTK Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Bahasa Indonesia. Pada hari ini, 5 Maret 2024, saya akan mengambil video pembelajaran pertemuan kedua dari 4 pertemuan untuk memenuhi persyaratan uji kinerja atau UKIM dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10G SMA Negeri 1 Cibitung dengan materi teks anekdot. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran project based learning. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu, KM tolong dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum mulai belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau cek hadiran kalian dulu karena Ibu lihat ada beberapa kursi yang kosong. Mungkin ada temannya yang tidak hadir hari ini. Nah, Ibu cek dulu ya hadiran kalian. Ibu absen. Artika, Dokter Bu. Andrea Aldivia Arnata. Pemain sepak bola, Bu. Baik, Ibu ingin menanyakan dulu sama kalian, siapa yang masih ingat minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ibu, pengertian teks anekdot. Teks anekdot itu cerita singkat yang lucu dan
bahasa? Silakan jawab. Soal berikutnya, untuk soal yang terakhir bisa kalian lihat di layar. Paragraf penutup teks anekdot umumnya berisi moral atau pelajaran yang dapat diambil dari kisah yang diceritakan. Benar apa salah? Yang mendapat nilai tertinggi jatuh kepada Mutiara. Juara 2 jatuh kepada Dian Karisma Nurwoto. Untuk teman-teman yang juara 1 kepada Mutiara, maju ke depan. Juara kedua jatuh kepada Dian Karisma Nurwoto. Kepada Dian, dipersilakan. Juara ketiga jatuh kepada Indah Suci Ramadhani. Kepada Indah, dipersilakan. Baik, untuk teman-teman kalian yang mendapat peringkat 1, 2, dan 3 dapat bintang dari ibu. Iya, Indah, selamat ya. Yang lain harus semangat, oke? Baik, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah, kalian bisa lihat di layar. Tujuan pembelajaran di sini, peserta didik mampu menulis teks anekdot. Di samping peserta didik mampu menulis teks anekdot, ada beberapa penilaian nanti yang akan dinilai selama kalian melaksanakan kegiatan belajar di hari ini. Bisa kalian lihat di layar apa saja yang dinilai. Ada beberapa penilaian nanti yang akan Ibu nilai selama kalian mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada penilaian tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila bisa kalian lihat di layar. Di sini ada dimensi kreatif serta dimensi bernalar kritis. Berikutnya ada penilaian antar teman. Nah, penilaian antar teman di sini kalian cukup checklist nanti siapa teman yang akan kalian nilai. Di sini kalian lihat aspek perilaku saat pembelajaran. Di sini ada 10 aspek. Di sini silakan apa yang dilakukan. Kalau dia misalkan yang pertama berusaha belajar dengan sungguh, kalian checklist ya. Nah, kemudian masih banyak penilaian berikutnya. Di sini ada penilaian presentasi, ada penilaian menulis teks anekdot. Untuk penilaian menulis teks anekdot ini, apabila kalian sudah menyelesaikan sebuah tulisan atau karya teks anekdot. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk kegiatan hari ini, kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, jadi nanti kalian setelah Ibu acak nanti dengan menggunakan aplikasi untuk pembagian kelompok, nanti kalian nama-nama yang sudah ada di layar nanti kalian harus berpindah tempat. Paham? Nah, baik, Ibu acak dulu ya untuk pembagian kelompoknya. Nah, bisa kalian lihat di layar, ini ada nama-nama kalian, masing-masing kelompok ada 5 orang, ada 4 orang masing-masing. Di sini ada 5 tim atau 5 kelompok, masing-masing kelompok namanya sudah ada. Nah, nama-nama yang sudah ada di sini yang sudah Ibu bagikan, silakan kalian berpindah tempat, oke? Paham? Nah, silakan kalian pindah.
Nah, masing-masing kelompok Ibu sudah membagikan tadi LKPD-nya. Nah, silakan kalian baca, kalian diskusikan sesama-sama teman kelompoknya. Nanti mana yang kalian kurang paham, silakan kalian tanyakan ke Ibu. Baca dulu. Bu, saya mau bertanya, kelompok saya belum mengerti tema itu apa? Baik, Arjun menanyakan, kelompok kami belum paham tentang tema. Baik, mungkin ada kelompok lain yang ingin membantu menjawab dari pertanyaan kelompok orientasi. Apa itu tema? Siapa yang bisa? Oh, baik, kelompok Koda. Nadia, silakan Nadia. Menurut saya, tema adalah pokok permasalahan yang ada di dalam cerita. Bagus, terima kasih Nadia. Nadia tadi mencoba untuk memberikan jawaban untuk kelompok orientasi bahwa tema itu apa tadi? Siapa yang bisa tadi? Tentang pokok permasalahan yang ada di dalam cerita. Ya, maksudnya pokok permasalahan yang ada dalam cerita nanti kan tujuan akhir kalian dari kegiatan pembelajaran ini nanti kita itu ada 4 pertemuan. Yang hari ini kita membahas tentang pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini Bu bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, untuk pertemuan ketiga nanti baru kita tentang tahap menulis. Nah, jadi nanti tema itu nanti kalian kembangkan menjadi sebuah tulisan atau sebuah cerita anekdot. Paham, Arjun? Baik. Yang lain apa ada yang mau menambahkan? Baik, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan apa itu tema tadi? Silakan. Krisis, Koda. Oh, baik, Astra, Kesa, silakan Kesa. Tema apa Kesa? Menurut saya, tema adalah isi yang menjiwai keseluruhan cerita. Bagus, benar. Apa yang disampaikan tadi sama Kesa teman kalian tadi bahwa tema itu selain dari pokok permasalahan, ide atau gagasan, nah bisa juga merupakan isi yang menjiwai keseluruhan cerita. Yang lain ada yang mau nambahkan? Tidak. Oke, baik. Yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan ke Ibu dari LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi? Silakan, siapa yang mau menanyakan? Bu, saya ingin menanyakan yang bagian C, buat karangan kerangka, maksudnya apa ya Bu? Baik, terima kasih Pak Is dari kelompok Astra. Tadi kelompok Astra ada yang belum paham dari LKPD yang Ibu bagikan. Di sini bagian C, di situ buatlah kerangka karangan. Nah, dari kelompok yang lain mungkin ada yang bisa menjelaskan apa saja langkah-langkah atau kerangka karangan yang harus dibuat dalam menulis teks anekdot. Coba. Oh, baik, silakan kelompok reaksi. Saya Bu, menurut kelompok kami, langkah-langkah dalam menyusun teks anekdot adalah yang pertama menentukan topik atau tema, yang kedua menentukan kritik yang ingin disajikan, yang ketiga merancang humornya, yang keempat menentukan tokoh yang terkait sesuai dengan masalahnya, yang terakhir merinci peristiwa ke dalam alur dan struktur anekdot yang meliputi abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Bagus apa yang sudah disampaikan oleh kelompok krisis. Bagaimana cara langkah-langkah dalam menulis teks anekdot. Ibu rasa mungkin dari semua kelompok sudah bisa memahami. Baik, kalau sudah silakan kelompoknya kalian diskusikan apa saja yang ada di LKPD. Sambil kalian mengerjakan nanti Ibu akan menilai kalian. Oke?
kan minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang struktur teks anekdot. Di sini ada abstrak. Abstrak kemarin sama dengan apa? Tahap apa? Awal. Oke, tahap awal pendahuluan. Nah, nanti yang budaya tadi kalian jabarkan sedikit. Budaya itu bagaimana? Nah, tulis di sini. Nah, ya. Nanti kalau ini sudah diisi, nah nanti kalian kembangkan. Saya mau tanya, Nah, iya, apa? kami mengambil tema politik. Nah, di sini kan ada koda. Apakah itu seperti kesimpulan atau pesan moral atau bagaimana? Kan koda itu kemarin bertahap apa? Pasti masih ingat kemarin koda apa? Tahap? Nah, tahap penutup atau tahap akhir. Nah, nanti tahap akhir kalau penutup itu biasanya berisi tentang kesimpulan. Jadi dijabarkan nanti ya. Baik, kerangka karangan yang sudah kalian tulis hari ini, kerangka karangan itu nanti kalian kembangkan menjadi semacam tulisan yang berupa anekdot. Nah, sekarang kita sepakati untuk pengumpulan teks anekdotnya berapa minggu waktu menurut kalian? 2 minggu. Berarti kalau 2 minggu pada tanggal berapa? Coba. Nah, tanggal 14 Maret. Berarti tanggal 14 Maret nanti tulisan teks anekdotnya sudah kalian ketik, nanti dikumpulkan. Oke, baik. Nah, baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan dulu sama kalian. Nah, menurut kalian apa yang kalian rasakan setelah mempelajari tentang menulis teks anekdot? Nah, di sini ada beberapa emoji. Di sini bisa kalian pilih, ya, bagaimana gambaran perasaan kalian. Misalnya, kalau kalian merasa senang, kalian pilih. Kemudian kalau kalian pusing, silakan dipilih. Oke? Baik. Kelompok siapa dulu yang mau maju? Kelompok kami, Bu. Perasaan kami mengikuti pelajaran hari ini senang. Baik, alhamdulillah. Berarti kalian mengikuti pembelajaran hari ini sama Ibu, kalian semuanya merasa senang. Alhamdulillah. Baik. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan dulu siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari mulai dari awal sampai terakhir. Adakah yang bisa, mungkin kelompok lain silakan yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Aku. Oh iya, silakan Akila. Saya akan menyimpulkan pembelajaran kali ini. Yang pertama, guru membagikan kelompok kepada kami. Yang kedua, guru membagikan LKPD. Yang ketiga, siswa mengerjakan LKPD untuk membuat langkah-langkah. Dan yang keempat, dalam menyusun teks anekdot. Baik, terima kasih. Beri aplausan kepada Aki. Nah, terima kasih tadi Akila sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kita lalui tadi dari awal sampai akhir ini. Nah, di sini bisa Ibu simpulkan bahwa pembelajaran hari ini setelah Ibu membagikan LKPD ke kalian, kalian sudah mengerjakan bersama kelompok kalian apa-apa saja yang ada di dalam LKPD
tadi kalian sudah melakukan SPK, Ibu lihat tadi wajahnya pada ceria semua. Nah, sebagai kegiatan belajar di rumah, Ibu minta kepada kalian untuk lebih banyak membaca tentang teks anekdot. Nah, untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah sudah kita laksanakan. Alhamdulillah juga kalian sudah bisa memahami. Nah, sebelum kalian pulang, alangkah lebih baiknya kita dulu berdoa. Ya, nanti kalian selamat sampai di rumah. Pesan Ibu tetap semangat belajar dan salam sama orang tua. Nesa, silakan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum pulang, mari kita membaca doa terlebih dahulu sesuai kepercayaan agama masing-masing. Doa